بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت الأربعين نويت العزلة نويت الخلوة نويت الاعتكاف نويت الرياضة نويت السلوك نويت الصوم العام في هذا المسجد في هذا الجميع إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نسأل من الله ورب خير بسر مدد يا سيدي مدد يا إمام ربنا مدد يا رب فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتيح لما أحبه لما سبق رسول الحق على آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mengapa kita mencium ibu jari dan menyentuh mata saat kita mendengar azan pas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan? Jadi kalau azan biasanya bagaimana? Kalau azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu Ibnu Syekh mengajarkan kita untuk mencium jari. Lalu doanya Qurrata aini bika ya sayyidi Rasulullah ditaruh di mata. Begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qurrata aini bika ya sayyidi Rasulullah. Ini tak bacakan nasihatnya dari syuyukh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qurratul aynaya bika ya Rasulullah. Engkau adalah cahaya mataku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dalam Dailami yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika muazin mengucapkan Muhammadur Rasulullah, jika seseorang mencium kedua ibu jarinya dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, perantaraanku menjadi halal baginya
Hadis syarif lainnya menyatakan, aku akan mencari dan menemukan orang yang meletakkan kedua ibu jari ke matanya ketika mendengar namaku disebut dalam azan, dan aku akan membawanya ke surga di hari pembalasan. Seorang ulama dari mazhab Hanafi At-Tahtawi yang menulis buku Maro al-Falah di bawah pengawasan Al-Khuristani dalam catatannya mengatakan, adalah mustahab untuk meletakkan kedua ibu jari ke matanya dan berdoa, qurratat ainaya bika ya Rasulullah, Allahumma mati'ni bisami wal basri. Ketika muadzin mengucapkan nama Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya dalam azan, karena Rasulullah SAW akan membawa orang yang melakukannya ke dalam surga. Wa min taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi karena rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Saking luasnya sampai-sampai ketika muadzin menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita hurufkan ini. Kita taruh di sini. Begitu. Asyik kita menceritakan bahwa kelak di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencari orang yang ketika di dunia melakukan hal itu. Lalu orang tersebut akan diberi penglihatan untuk bisa mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi akan menggaitnya langsung ke dalam surga. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Jadi kisahnya itu kurang lebih seperti yang saya dengar dari Syekh. Dulu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nur dari Nabi Adam Alaihissalam, yaitu nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali ke nyambungnya ke cerita malam minggu lalu. Jadi ketika seseorang tanpa penjaga, maka bisa leluasa keluar masuk. Seperti halnya ketika Allah menciptakan jasad dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu belum diberikan penjaga, yaitu nurnya Rasulullah SAW. Artinya bentuk jasad itu belum hidup. Begitu. Israel datang ke bumi mengambil sampel-sampel tanah dari bumi. Tanah berwarna merah, berwarna oranye, berwarna coklat, hijau, hitam, begitu. Itu diambil ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat bentuk ciptaan tubuh manusia itu. Lalu Allah membiarkannya selama 6 hari kurang lebih. Setiap hari malaikat pada datang, mereka pada mengatakan, ini siapa ini? Ini akan menjadi khalifah di bumi. Ini khalifah. Lalu setan datang, dia masuk ke dalam mulut, dia keluar melalui dubur. Lalu dia masuk lagi, dia keluar melalui telinga, dia masuk dalam mulut, dia terus menerus. Dia masuk melalui mata, lalu dia keluar dari pembuangan. Lalu setan itu konyol mengatakan, apa itu makhluk apa ini? Sangat lemah sekali. Maka setan bercibir, ini nanti jadi khalifah di bumi, khalifahnya Allah di bumi. Lalu setan itu meludahi daripada bentuk ciptaan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka. Allah Subhanahu wa taala murka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril alaihissalam datang untuk membersihkan ludah yang mengenai tubuh daripada Nabi Adam alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Jibril pun ketika membersihkan bukan dengan tangannya. Beliau menggunakan alat begitu karena beliau tidak mau tangannya ikut najis. Lalu tubuh yang terkena ludah daripada setan itu dicongkel, tanah yang jatuh itulah tercipta anjing. Makanya anjing dalam Islam itu najis mughaladzah atau najis besar, yang cara mensucikannya itu malah dengan tanah, malahan 7 kali tanah gitu. Nah, syukur kita menceritakan, jadi di mana ada anjing di situ ada setan. Tapi memang anjing lebih dekat dengan manusia karena tubuhnya itu tercipta daripada tubuh Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana kita semua manusia. Namun air liurnya anjing itu tercipta dari ludahnya setan, makanya najisnya najis besar. Jadi tidak akan kembali ke surga. Tidak seperti itu. Kecuali adanya ashabul kahfi yang sudah disucikan. Itulah mengapa dalam Islam itu
Muslim tidak diperbolehkan pemeliharaan di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah, di luar pekarangan itu diperbolehkan, karena itu untuk menjaga rumah kalian. Tapi ketika kalian menaruh anjing dalam rumah kalian, maka malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalian. Bagaimana Nabi menceritakan. Kenapa demikian? Karena memang malaikat tidak pernah hidup dengan setan, gitu. Bahkan cara bersihkannya itu malaikat Jibril tidak langsung, begitu. Inilah salah satu cikal bakal kenapa malaikat Jibril alaihissalam itu menjadi wasilah antara seluruh manusia dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Gusti Allah Subhanahu wa taala menurut ilmu syariat, begitu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kalamullah atau firman Allah itu melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu riwayat cikal bakalnya. Lalu di samping itu juga tubuh Nabi Adam yang bekas cengkelannya itu jadi pusar manusia. Jadi dulu itu kena di daerah perut, lalu malaikat Jibril alaihissalam mencongkel. Makanya setiap manusia yang lahir dia memiliki pusar, begitu. Nah yang jatuh itu apa? Terciptalah anjing. Itulah kenapa kalau kita punya anak kita misalnya sudah puputan terus pusarnya putus, lalu kita tanam ke dalam tanah, gitu. Saya nggak tahu, atau mungkin kalian di sate mungkin atau dari siapa tahu kan di sate gitu kan, makan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi riwayat-riwayatnya. Lalu kita kembali lagi ke pembicaraan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam ini hidup dengan nurnya Rasulullah, dikasih nyawa atau Nabi Adam ini bisa melihat seluruh isi surga. Dan setiap sudut surga, setiap isi surga, setiap tanaman, pohon, bangunan di surga itu ada namanya Muhammad gitu. Dan juga setiap Nabi Adam itu melihat ke arah manapun, di situ diikuti oleh para malaikat. Seluruh malaikat pun langsung mengikuti, begitu. Ketika nurnya itu ditaruh di kening Nabi Adam alaihissalam, malaikat semua berada di depan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ini nurnya siapa? Sangat kuat sekali. Dari sinilah Allah menceritakan tentang nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nama Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam ini sekelanyang-kelanyangnya itu bertanya kepada Gusti Allah, ingin lihat bagaimana cahaya tersebut indah sehingga apa kok semua malaikat di surga kok pada terpesona sampai Nabi Adam kemanapun itu dibuntuti terus, begitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan cahaya itu di ibu jari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam melihat ibu jarinya, ternyata cahaya begitu indah, begitu. Makanya inilah riwayatnya kenapa kok ketika kita mendengar azan, sebagaimana hadis Nabi SAW, azan di saat nama Nabi SAW disebutkan, maka kita menunjukkan Qur'annya ya Rasulullah. Jadi apa namanya? Ini ya Rasulullah telah cahaya pandangan kita indah saya, agar nanti kalau di akhirat, di saat kita ini sempat melihat orang-orang, di akhirat setiap orang itu mereka akan muncul dengan aslinya mereka ketika hidup di dunia. Kalau mereka hidup di dunia ini, maaf misalnya terlalu banyak ketidakpatuhannya pada Gusti Allah, maka saya itu baunya nggak enak dan bentuknya juga aneh, begitu, dan warnanya juga nggak sama. Jadi setiap yang bagian warnanya beda-beda. Tapi setahu saya kalau tidak salah, orang-orang soleh itu bersih semuanya dan itu badannya bercahaya, bersih, begitu. Nah, makanya saat orang pada teriak melihat wujud-wujud manusia itu lebih aneh daripada wujud jin di saat sekarang, begitu. Maka orang-orang ketika di dunia, ketika nama kanjeng Nabi disebutkan saat azan, mereka Qur'annya ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa cahaya mata terindah pandangan cahaya mata terindah saya ya Rasulullah. Nah, di waktu itu nanti matanya itu akan melihat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah dia tidak melihat yang lain kecuali Rasulullah SAW. Dan Nabi akan melihat dia dalam surga. Masya Allah, salawat Nabi Muhammad. Jadi begitu nggih. Kalau misalnya nggak tahu bahasa Arabnya, bilangnya segini, pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilang aja, ya Rasulullah, engkau adalah cahaya pandangan dengan mata saya Rasulullah. Udah ya. Nggih.
Kalau enggak, adikna ya Sayyidi Rasulullah, atau ya Rasulullah jadikan aku pengikutmu gitu. Atau bahasa kalian lah, ya Rasulullah, tidak dalam hati ya Rasulullah. Udah itu, insya Allah maksudnya sama gitu. Jadi kalau enggak apa Arabnya, boleh dengan bahasa sebisa kita gitu. Kita ketemu Fajiran dulu. Dulu kalau jalan azan, pas mau kajian disebutkan, kalau saya begini, kadang orang-orang teman-teman, kenapa sih? Kenapa ya nanti? Ya. Khatamul Khawajakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyida sadat wa nurul mawjudat, ya man wal marja'u liman masahu qa'imun wal ma'lam. Ya aqrabal wasaili ila Allah ta'ala wa ya aqwal mustanad. At-tawassalu ila jarabika ladam biha ula isa'adat wa ahlillah وأهل بيتك الكرام لدفعه برشدتك ورفعه ضائم لا يرفع إلا في جلالتك بسيدي ومولاي يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين. Allah Ta'ala mata jasa Rasul Muhammad SAW Al-Qaranul mata jasa Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasul Muhammad SAW mata jasa Salman Al-Farisi Radwan mata jasa Muhammad Al-Qaranul mata jasa Imam Jafar As-Sadiq mata jasa Sultan Al-Arifin Abu Tafir Bistami Karsar mata jasa Abu Hasan Al-Qani Karsar mata jasa Al-Farmati Karsar mata jasa Khawaja Abu Yusuf Susul Hamdani Karsar mata jasa Abu Abbas Khaidir Al-Islam maka dia khawatir Abdul Khalid Al-Uswani Imam Khatam Karsar maka dia khawatir Arif Al-Wakri Karsar maka dia khawatir Muhammad Al-Mujirfaq Nabi Karsar maka dia khawatir Azizan Ali Al-Mitani Karsar maka dia khawatir Muhammad Bapa Samasi Karsar maka dia khawatir Sayyid Amir Bulal Karsar maka dia Imam Tariqah Zalqaliqah khawatir Muhammad Bautim Syinah Syabani Karsar maka dia khawatir Lutin Al-Qar Karsar maka dia khawatir Abdul Harbi Karsar maka dia khawatir Ubaid Al-Alhar Karsar maka dia Syinah Syekh Muhammad Azaid Karsar maka dia Syinah Syekh Muhammad Karsar maka dia Maulana Muhammad khawatir Alam Tanaki Karsar maka dia Syinah Syekh Syamsuddin Habibul Allah Jani Janan Karsar maka dia Syinah Syekh Abdullah Dawud Ad-Dalawi Karsar maka dia Syinah Syekh Abdul Halik Al-Baghdadi Karsar maka dia Syinah Syekh Ismail Aswani Karsar maka dia Syinah Syekh Has Muhammad Aswani Karsar maka dia Syinah Syekh Muhammad Effendi Al-Yarati Karsar maka dia Syinah Syekh Jamruddin Al-Qumar Kursaini Karsar maka dia Syinah Syekh Abu Ahmad As-Sufri Karsar maka dia Syinah Syekh Muhammad Al-Madani Karsar maka dia Syekh Syekh Syarafuddin Ad-Dastani Karsar maka dia Khatim Sa'adat Naqshbandiyah Aliyah maka dia Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Faisal Ad-Dastani Karsar maka dia Khatim Sa'adat Naqshbandiyah Aliyah Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Nadim Adil Husain Khani Karsar maka dia Sultan Al-Awliya Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Karsar maka dia Imam Rabbani Syekh Syafii Karsar dan Syekh Ahmad Farbani Yusuf Ansari Al-Yaman Imam Al-Arif Al-Aman Wahab لسان المتكلم والسخاوي عارفا قال المعرف بالبرهان برهان كرامات الأنام يا سيدنا شيخ سلمان محمد المهدي عليه السلام وصبر رسول خضر عليه السلام يا بدر لا ينجب مقبي أولاد أحيا رعتك يا أحلى النعم يا أهل النبي يا أحلى الكبار وسنا حفر الله عز وجل يا عينك الأكبر يا أولياء الله يا رجال الله نبعني وكن المسلمين بفضل 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 الله يا رجال الغداب عننا وكل المسلم 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 بفضل الله على الله تعالى درجة دائما ومددا بمددهم وبركاتهم من قدس بحرمة ما لنا في عبادة بحرمة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد يا من لا ملجأ منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله. رب الشريف jagalah cinta kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita. Jagalah cinta kita dari Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadim Abdul Mustaqim Rasulullah dari Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Bishar kepada Rabbani Rasulullah kita. Jagalah cinta kita dari Imam Rabbani Syekh Syahab keluarga Rasulullah dan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Rabbani kita. فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك وعلى ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر شريفة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما الحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام وعلى رسول الأنبياء والمرسلين والخلفاء شرعهم رحمة الله وإلى روح مشايخنا بطريقتنا شملتنا خاصة الإسناد مخرج ذلك الرسول وإلى أرواح أهل الخاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Nabiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Khalilullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Najiyullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Syafiullah. Alaihi salatullah. La ilaha illallah Mustafa Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sahbihi kiram. وإلى أرواح سائر سادة سبقنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. على بالله المعين القلوب الأيام. الله 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 Allah
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah haq, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allahu Allah hayy, Allah ya qayyum, 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 Allah ya qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yahu yahu ya daim, yahu yahu ya daim, yahu yahu ya daim, Allah yahu ya daim, Allah yahu ya daim, ya daim, ya daim, ya daim, ya Allah, ya daim, ya daim.
نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل نجم والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد بالصلوات على كل العالمين سيدنا محمد بالصلوات على كل العالمين سيدنا محمد بالصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسل الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سنة رسول أجمعين وعن التابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين المعابر وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في طريقة النشأة العالية قدس الله النور الزاكية ونور الله تبارك البركة وعاد الله تعالى علينا من بركة وفيضة دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن رسل الأنبياء والمرسلين وخلفاء شرائهم من الأمة الأربعة وإلى رحم شيخنا بطريقة النقشبندية العالية خاصة رحم طريقة الخليقة شيخ باب النقشبندي محمد بن مسلم خارج السلسلة وشيخنا برهان السلامي السلسلة وشيخنا مختار السلطان العليا الشيخ عبد الله فيصل الأسلامي السلسلة وشيخنا مختار السلطان العليا مولانا الشيخ محمد نادم الدرسان خارج السلسلة وشيخنا مختار السلطان العليا مولانا الشيخ محمد هشام كابن رباني كرسول الإمام رباني شهيد هشام دفع كرسول سلسلة والحافظ خلفة الله سيدنا المهدي عليه السلام الحافظ نيسى عليه السلام الحافظ أستاذ وأستاذي وسنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد أزكى تسليمي تدعى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تشرع عليك يا طه جئت بالخير يا نبي وخير اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي وخير اليوس يا نبي بايعت Allah
di depan kita semuanya seperti nur, itu kalau tidak salah ruh daripada orang-orang ketika di dunia itu mereka memiliki guide atau pembimbing. Terlalu banyak dalil atau bukti yang menyatakan bahwa setiap orang itu akan dikumpulkan dengan imamnya, dengan pembimbingnya, atau dengan yang dicintainya. Jadi Nabi menceritakan suatu kaum akan dibandingkan dengan kaum yang diikuti, yang diserupai, yang dimiliki. Suatu kaum akan dibandingkan dengan kaum yang dia cintai. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Atiullah wa Rasul wa ulil amri minkum." Artinya bahwa kalian kan sampai pada Allah di dunia hingga di akhirat, kecuali kalian harus memiliki ulil amri minkum, pembimbing atau syekh. Fastabiqul khairat pun itu juga awalnya kalimatnya adalah dia harus menjadi imamnya mereka masing-masing, kiblatnya mereka masing-masing. Artinya bahwa terlalu dan masih banyak lagi hadis-hadis atau ayat-ayat Quran atau dalil yang menceritakan hal yang semisal seperti itu. Jadi analoginya begini. Tadi barusan muncul cahaya itu. Jadi orang-orang yang di dunia memiliki pembimbing, ketika mereka ruhnya diambil, ruhnya itu dikumpulkan. Lalu ruhnya itu bersama pembimbing mereka di alam-alam yang lain. Itulah yang membuat mereka tidak takut menghadapi alam-alam lain. Seperti contoh di dunia ini, kita punya pembimbing. Kita tidak pernah bingung atau takut atau khawatir atau ragu. Ketika kita mengalami suatu kebingungan, kita tanya pembimbing kita. Oh, ini jawabannya. Ketika kita bingung, maka kita tanya pembimbing kita. Jadi keraguan dalam hati kita akan hilang. Artinya iman kita akan mulai bangkit lagi, semangat lagi. Artinya bahwa pembimbing tersebut akan memberikan cahaya dari kalbunya kepada kalbu kita semua, sehingga kita pun memiliki keyakinan sebagaimana pembimbing tersebut memiliki keyakinan. Itulah mengapa Allah memberikan para nabi dan rasul, mengirimkan para wali, begitu. Makanya tadi waktu saya sama istri di rumah melihat berita kok di Pasuruan malah tadi itu ada aliran aneh katanya, lalu ditangkap polisi. Jadi dia bilang dia hanya belajar ilmu agama dari Allah langsung. Dia tidak mengakui adanya hadis, dia tidak mengakui adanya para nabi. Pak Ismail nggak begitu nggak? Tidak boleh. Itu namanya tidak syukur nikmat, itu namanya. Makanya terus tadi tangkap polisi. Ustaz nggak gitu kan? Jadi ini lagi masa fitnah. Alhamdulillah bulan-bulannya diundurkan. Tapi artinya tidak terjadi di tahun ini atau di Syawal ini atau tahun inilah. Tapi fitnah sangat banyak sekali yang akan muncul semuanya. Seperti halnya misalnya Maulana Syekh Hisham seperti itu difitnah seolah-olah mengklaim dia sebagai Tuhan, padahal bukan. Kemudian Syekh Hisham tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Bahkan semua muridnya, semua Naqsbandiyyin, semua pelawar Rabbaniyun tidak pernah juga mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa Syekh Hisham adalah Tuhan, tidak pernah. Begitu. Nah, makanya ternyata ketika ditelusuri, ternyata itu di Google Translate Maulana itu diartikan Tuhan kami. Padahal Maulana ini banyak sekali artinya. Maulana ini dalam bahasa Arab atau bahasa Urdu Maulana atau Maulana itu bisa diartikan sebagai Tuhan kami atau pembimbing kami. Allah mengatakan Atiullah wa Rasul wa ulil amri minkum, itu Tuhan kami, pembimbing kami, atau mursyid kami, atau guru kami, atau gelar itu disematkan pada para ulama-ulama yang mufti lah. Jadi ulama-ulama yang memang belum menguasai ilmu agama gitu. Jadi bukan orang-orang biasa yang terus mengklaim diri sebagai Maulana, bukan. Nah, tapi di Google Translate itu kalau di FB itu diklik langsung tahu muncul translate Indonesia, itu tulisannya Tuhan kami,
Syekh Hisham. Nah ini menjadi fitnah begitu. Apalagi terhadap orang-orang yang tidak senang dengan sholawat ya kan, tidak senang dengan sunnah. Ini orang-orang katakan Wahab, gitu kan, Wahab pakai i itu kan, ya. Gitu. Jadi makanya kemarin tak bikin klarifikasi gitu. Jadi begini ceritanya. Kalau kan Maulana Syekh Hisham itu kan kakek guru kita, ya kan. Kalau guru kita kan bapak kita kan Syekh Syekh Tufel, ya kan. Gitu. Kalau beliau kita kan Maulana Syekh Nazim, sahabat kita dari Syekh Abdullah, ya kan. Ini kalau orang Jawa bilang, kalau orang Betawi bilangnya apa? Abi, atasnya engkong, atas lagi umpi, atas lagi apa? Bukan gangguan ya. Ini Betawi tapi perlu diperhatikan keabsahannya. Betawi bagian luar. Jadi seperti itu ya. Artinya bahwa kita ini jelas memiliki struktur genetik spiritual dan Allah jelas mengatakan ta'uhum ya bainul Al-Qur'an, paling mereka dengan bapak mereka dan abi mereka. Inilah mengapa kita itu tidak pernah khawatir atau takut tentang hidup kita setelah kematian kita. Begitu. Sebagaimana kalian bersama anak kalian. Ketika anak-anak kalian pergi bersama kalian atau kalian ketika kecil pergi bersama orang tua kalian diajak kemanapun kalian jangan khawatir. Pasti kalian mikir, oh bapakku pasti bawa uang, bapakku pasti menyediakan makanan, bapakku pasti menyediakan tempat untuk tinggal, untuk berteduh. Bapakku pasti udah jamin semua di perjalanan. Bapakku pasti melindungi aku nanti di sana. Begitu pula ruh yang tadi terlihat, yang ruh yang memiliki gaib ketika hidup di alam yang lain. La khauf. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Dan dalilnya sangat banyak sekali menjelaskan hal itu. Jadi di alam-alam lain pun mereka lebih bahagia daripada di dunia. Begitu. Karena ketika mereka berada di alam lain, mereka hanya bentuk jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu sudah terpimpin oleh syaitan. Ketika di dunia kita masih bentuk jiwa dan bentuk ego di dalam tubuh yang namanya fisik, sehingga jiwa dan ego itu terus bertempur. Nah ini membuat kita lelah, membuat kita tarik ulur, kadang ikuti syekh, kadang nggak ikuti syekh, kadang ikuti. Tapi di sana tadi yang gambarku ya itu seperti ketika kalian sedang cita bil khairi ya Nabi, maka tadi tak bilang wah ini ya sayyidi. Masalah selalu Nabi Muhammad. Jadi iman kita kepada Gusti Allah sebenarnya itu ini iman kita ini cuma gondel atau gantung kepada imannya Syekh kita Syekh Abdul Tufel, Grand Syekh Muhammad Hisham, Sultan Maulana Syekh Muhammad Nazim, Grand Syekh Abdullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wastami'u bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jadi ini iman kita ini hati kan gondel sebenarnya, jiwa kita gondel. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya bagi orang yang tidak memiliki guide, tidak memiliki pembimbing, atau dia tidak memiliki guru, mereka bingung. Ketika mereka baca hadis, mereka bingung dengan apa yang mereka baca. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka bingung membaca apa arti yang mereka baca. Ketika mereka membaca nyimak ceramah seorang ustaz, mereka bingung dengan ceramah tersebut. Dengan ustaz bingung, dengan ustud, dengan ustiwi, bingung lagi. Dan sebutan dia apa? Mungkin tidak dapat kali ya. Jadi di atasnya ustaz tapi naik turun sedikit lah. Jadi seperti itu gitu. Nah makanya kalau kita punya pembimbing, kita pasti yakin pembimbing itu tidak akan mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat, begitu. Kecuali pikiran buruk kita, kecuali perasaan buruk kita, itu yang akan mencelakakan kita, begitu. Setiap syekh, setiap pembimbing, dia pasti itu akan melindungi kita, karena tugas mereka itu membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat. Itulah kenapa kita ini senang, gitu. Tapi pikiran buruk kita lah yang membuat kita ini menjadi tidak percaya, begitu. Mungkin karena kita menganggap remeh, atau mungkin kita menganggap enteng, atau mungkin kita tidak menepati janji atau apa-apa, begitu. Itu yang merusak sendiri, begitu.
Tapi yang saya tahu dari zaman para nabi sampai zaman para wali sekarang, semua nabi, semua wali, semua syekh itu berusaha untuk menyelamatkan semua pengikut mereka. Nggak ada yang tinggal satu pun, nggak ada. Begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita tahu. Yang kedua, sebagaimana seorang pembicara, pertama dia harus memiliki izin. Seorang penceramah dia harus memiliki izin. Kalau ketika dia tidak memiliki izin, ini yang nyuruh bicara ini siapa? Egonya atau hawa nafsunya? Walaupun dia bercerita tentang agama, begitu. Karena dalam agama ini yang pertama Allah perintahkan menasihati itu adalah diri kita sendiri. Fihi ma fihi. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kata Syekh. Jadi begini, kita banyak sekali melihat orang-orang berceramah. Mungkin mereka bisa membaca, bisa menulis, lalu mereka berceramah, tapi tidak memiliki stempel di langit. Kira-kira ceramahnya itu bawa orang ke langit, apa kepada dirinya, apa kepada yang lain? Bisa saja seorang berceramah karena supaya nanti terkenal di TV, atau supaya nanti bayarnya lebih mahal lagi, atau kalau batuk supaya orang langsung sujud di depannya mungkin. Wah, Ustaz ini batuk ini, waduh ini kan gitu. Padahal jika tidak memiliki sanad atau tidak memiliki stempel, apa fungsinya? Gitu. Makanya sebagaimana para sahabat, mereka berani berceramah atau berdakwah itu karena mereka memiliki stempel dari Kanjeng Nabi langsung. Begitu. Makanya mereka ketika itu diperintahkan oleh Nabi khuruz atau berjalan atau keluar, ayo ajak orang dalam kebaikan. Begitu. Lah, di zaman sekarang itu pasti ada syekh atau wali akan memberikan suatu otoritas, begitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tersebut lalu kepada orang tersebut. Begitu. Jadi tidak asal-asalan, begitu. Bahkan Imam Bukhari perawi hadis dari Bukhara, beliau pun ketika meriwayatkan hadis, beliau tidak hanya mendapatkan hadis ini dari sahabat atau dari sahabat-sahabat yang bukan hanya itu. Ketika Imam Bukhari ini beliau itu mendapatkan suatu hadis, lalu beliau itu sholat istikharah, bertanya kepada Gusti Allah, pada Kanjeng Nabi, hadis ini palsu apa bukan? Lalu Imam Bukhari ini beliau mimpi ketemu Rasulullah. Kadang beliau melihat langsung Rasulullah hadir. Jadi Rasul menjadi hakim bahwa oh ini benar, ini palsu, ini benar, ini dhaif. Oh ini benar, ini tidak benar, begitu. Jadi tidak sembarangan. Begitu pula para pembicara, para syekh, guru-guru kita semuanya. Mereka pun berani berbicara karena mereka diberikan izin. Begitu. Kalau kita ini kan para murid ini kan kita nggak diberi izin, kita ngomong terus itu kan. Apalagi kita guru kita malah itu kan gitu. Lah, makanya sebenarnya misalnya guru saya Syekh Syaikhul terus-terus semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rahasia beliau, memberikan kesehatan lebih baik lagi dan umur yang panjang. Itu beliau waktu itu hanya bilang, pokoknya kowe boleh mengajarkan apapun pada orang lain kecuali robitoh dan baiat. Makanya dua itu tidak pernah saya lakukan. Saya tidak pernah mengajarkan orang saya tidak pernah mengajarkan orang tentang robitoh. Saya tidak pernah memberikan baiat pada orang. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan pada syekh, misalnya kok, berikutnya masih baiat, itu ada palsu. Itu adalah fitnah, gitu gitu. Nah, jadi begitu. Jadi harus ada yang memberikan suatu otoritas. Karena tanpa otoritas, tentu itu bisa saja setan memberikan otoritas. Bisa saja setan yang akan memberikan embel-embel palsu, begitu. Di zaman sekarang banyak sekali seperti itu. Masya Allah, selalu ada Nabi Muhammad. Namun, jika kalian telah menemukan orang memang dia mendapatkan otoritas dari Allah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amri minkum, maka
wala tafarraqu, maka jangan meninggalkannya, terus ikuti. Wallahi pasti kalian akan selamat. Wallahi pasti kalian selamat. Wallahi pasti kalian akan selamat. Begitu. Pasti akan selamat. Jadi seperti itu, Nji. Masya Allah. Memang ya harga harus dibayar jiwa kita, capeknya kita majelisan, capeknya kita dapat perintah, capeknya kita dimarahin, capeknya diomelin, gitu kan? Gitu. Nah itulah untuk mengganti kenikmatan kita di akhirat nanti, di alam-alam yang lain nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi itu orang mukmin itu orang beriman hidup dunia kayak di penjara. Betul. Dia mau ngapain sedikit, nanti saya negur, saya tahu. Wah, gue gak bisa hidup bebas gitu kan. Kayaknya gue di penjara terus, di pondok terus gitu kan. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi seperti itu kurang lebih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau saya pribadi kapanpun Gus mau panggil selalu siap. Cuman pikirannya bagaimana nanti sahabat-sahabat semuanya keluarga gini ya. Mereka nanti pada bercerai-berai apa enggak gitu kan. Gitu. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Terus tadi waktu saya mau keluar kamar, saya diberi nasihat begini. Pokoknya ingat dalam kutip ini, kalau kita melihat saya maupun enggak lihat saya hadir, tetap lakukan apa yang diperintahkan. Misalnya jam 9 mulai qasidah, udah mulai dari qasidah. Begitu. Bapak Parman mulai jam 8 masang-masang semua, udah lakukan aja itu semua. Gitu. Mau ada syekh, mau nggak ada syekh, masih kali mau lihat syekh itu mau lakukan. Gitu. Itu melatih keyakinan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak pernah kita prediksi. Karena nanti ini setelah tahun ini, gitu, setelah tahun ini, tahun-tahun beberapa tahun mendatang, itu kita semua ini akan hidupnya berpencar-pencar. Begitu. Kita akan sulit untuk berkumpul begini, untuk bermajlisan. Lah, di saat kita hidup berpencar-pencar, jangan panik. Pokoknya ucapkan Bistur Madad ya Sayyidi, atau Madad ya Arab, atau ya Sayyidi Madad. Tutup mata kalian kalau kalian takut dengan apa yang kalian lihat. Kalian boleh membayangkan syekh kalian, syekh kita semua, siapa yang kalian ingat deh? Syekh Abdul Fail, atau dari Syekh Isam, atau Maulana Nadim, atau dari Syekh Abdul, terserah. Mana yang penting kalian ingat salah satu aja. Distur Madad ya Syekh, atau Madad ya Arab, Madad ya Imam Rabbani, begitu. Tutup mata kalian supaya kalian tidak takut melihat apa yang kalian akan sering depan kalian. Tutup mata kalian. Insya Allah kalian pasti akan selamat. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus Mas Azhar nanya, kalau saya disuruh ada jadi yang muncul di damar gimana? Ya itu yang nyelamatin jenengan. Di damar lebih kuat, jauh lebih kuat dari jenengan. Mas Azhar ini bisa 5%, di damar ini 199%. Loh serius? Di damar, Mas Yusuf, di Arman itu, mereka masih muda usianya, tapi kekuatan tubuhnya itu jauh lebih kuat daripada tubuh fisik mereka. Kalau Mas Yasir tua tapi umurnya juga tua, Mas Agung juga, Pak Yoni semangat, Pak Supri ya kan, emang tua-tua kan. Kalau di Damar, di Arman, Mas Yusuf itu saya datang tak tahu ini anak kecil tapi usia umurnya itu jauh lebih tua dari mereka. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Nanti kalian akan lihat di saat di alam lain atau makin senjata insya Allah. Kalau mereka masih hidup, karena itu sudah jelas. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Pokoknya begitu nggih. Jadi ada syekh, kalian lihat syekh atau enggak, atau ada syekh ada syekh, lakukan apa yang memang itu biasanya itu, misalnya jadwal jam segini, udah lakukan aja. Begitu. Terus Mas Azhar udah mulai selatan, Mas Azhar udah mulai selatan, yang lain mulai selatan. Begitu nggih. Sama saya juga begitu. Setiap hari ada syekh, ada syekh, saya tetap melakukan apa yang saya perintahkan. Jadi jangan dikira wah sekarang tinggalnya jauh dari syekh itu sehingga wah tinggal di pondok sendiri kan gitu, punya majelis besar terus wah enggak, saya kan enggak lihat, jadi nggak usah buat amalan bener ngapuh loh, malah lebih banyak lagi, malah di amalan dari saya itu malah kalau bisa dikerjakan semuanya setiap hari, nggak boleh bolong.
Begitu. Itu tandanya kita mencintai Syekh dengan benar. Jadi jangan seperti orang yang nifak atau munafik. Jadi ketika nggak ada Syekh, insya Allah hidupnya kayak ya mental budak lah. Kalau nggak, ibaratnya kalau nggak ada majikan, pas ada majikan, tuan apa? Kalau di film-film apa, film Latin apa? Kalau ada tuan siapa? Apa? Komisar? Alah yang merangsang di hitam perlu datang langsung ke pada semua gitu. Apa itu biasanya kalau dulu di film-film telenovela itu, nah apa itu sebetulnya? Tuan komisaris ya, komisaris apa itu? Iya, jangan seperti itu, karena itu untuk diri itu kalian sendiri, untuk kita sendiri. Ini latih kita dengan Gusti Allah begitu, untuk hubungan kita dengan Gusti Allah. Gusti Allah mau nggak lihat kita melihat Gusti, mau nggak lihat Gusti Allah, kita akan menjaga apa yang Gusti Allah perintahkan, yaitu misalnya pada sholat fardu kita akan jaga. Latihannya itu begini, ketika mau ada saya, ada guru nggak ada guru, mau lihat saya, mau nggak lihat saya, ya kita tetap melakukan amalan sebagaimana diajarkan perintahkan. Caranya begitu nih. Nanti kita mau hidup di alam manapun, kita mau berada di manapun, karena setelah beberapa tahun mendatang kita akan sulit untuk berkumpul, untuk bermajlisan seperti ini. Begitu. Jadi caranya begitu. Disur madad ya Sayyidi atau madad ya Imam Rabbani, disur madad ya Sayyidi. Bayangkan saja wajah Syekh kita Syekh Abu Tufail. Kalau kalian belum pernah bertemu dengan beliau, kalian boleh malah Syekh Hisham, atau malah Syekh Abdullah, siapa aja. Yang penting Syekh dalam mata rantai Mas Nasban, insya Allah pasti akan selamat. Gitu. Serahkan Nabi Muhammad. Karena setelah 3 tahun mendatang ini semua akan sangat mengerikan, begitu ya. Semoga belum terjadi perang nuklir. Siapa tahu di Damar atau buah nuklir sendirian dari mengacaukan semuanya kan. Karena ini banyak para wali yang lagi berusaha untuk meredam ke Rusia, meredam ke Cina, meredam ke Jepang, meredam ke Amerika, meredam ke Inggris. Mereka lagi berusaha untuk ngekang kuat sekali. Kalau nggak gitu, udah jadi ini gitu. Tapi jangan bawa bahan nuklir sendiri nih ya. Iya, emang dibandingkan bahan nuklir mereka, gue juga punya keler lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi pokoknya begitu, nggih. Pokoknya ucapkan di surga ada jasa ini, tutup mata kalian takut, gitu nggih. Insyaallah pasti. Sa'alullah barikan
tawasul dari kita sampai ke hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kok di dalam Grand Sheikh atau Sultan Aulia atau di dalam mata rantai emas yang ke-10 itu adalah Sayyidina Balia Ibnu Malkan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ke-9 itu Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani, lalu baru Sayyidina Khidir alaihissalam. Jadi inilah salah satu rahasia daripada jalan suci ini atau sekolah spiritual ini atau thariqah suci ini, bahwa dulu itu Syekh Naksaban itu nama gelar. Karena Syekh Naksaban beliau itu adalah Syekh yang menceritakan dua jenis ilmu sekaligus, ilmu dohir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu yang terlihat dan juga ilmu yang tidak terlihat, begitu. Makanya beliau itu disebut Naqsyban, Naqsyibandi. Jadi menghubungkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali tersebut. Nah, kenapa kok di mata rantai emas yang ke-10 itu Grand Sheikh-nya kok malah Nabi Khidir alaihissalam, begitu. Nah, jadi begini, Nabi Khidir alaihissalam itu adalah nabi yang kita percaya masih hidup sampai sekarang, begitu. Dan beliau itu di dalam thariqah Naqsyabandi ini, beliau itu menjadi nabi yang biasanya itu memberikan ujian. Juga Nabi Khidir itu biasanya memberikan ujian, begitu. Jadi Nabi Khidir itu kan beliau kan sering bisa berubah wujud seperti orang-orang pada umumnya. Kadang beliau itu berbentuk berubah wujud seperti sebuah bayangan putih misalnya, begitu. Kadang beliau berbentuk seperti bayangan putih. Jadi bukan bayangan hitam ya, bayangan hitam itu genderuwo itu. Kadang beliau itu bisa berbentuk seseorang gitu. Tapi memang wajah asli beliau itu memang sangat familiar di kalangan para ulama, para wali. Tapi kalau beliau itu muncul dengan wajah seseorang yang lain, nah ini yang kadang ini nipu, begitu. Dan Syekh Muhammad Hisham kalau seru-seru beliau pernah menceritakan begini. Jadi dulu ada muridnya Syekh Abdul Khalid Al-Hustwani itu diberitakan untuk berada di kuburan, untuk nyarkup, kalau bahasa kita sarkup ya, sarjana kuburan ya, sarjana kuburan. Jadi muridnya itu setiap hari disuruh di kuburan untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran tentang kematian. Karena orang kalau ingin mati pasti langkahnya benar, hatinya benar, pikirannya benar, omongannya benar, begitu. Pasti benar, gitu. Makanya orang kalau mau mati dia nggak bisa ngomong apa-apa, karena dia melihat sesuatu, tapi mulutnya sudah tidak bisa menceritakan apa itu, begitu. Nah, setiap muridnya ini ke kuburan untuk nyarkup, begitu. Jadi untuk nyarkup, bukan nyari wangsit ya Mas Agung ya. Kalau sekarang kan bukan nyari wangsit ya kan, kalau enggak nyari pangsit ya kan. Nah, setiap nyarkup di kuburan, tiba-tiba di situ ada orang yang berperilakunya itu menyebalkan, berperilakunya mengganggu terus begitu, sampai muridnya ini marah gitu kan. Besok ada kuburan lagi, datang lagi orang, terus seperti itu. Akhirnya muridnya ini nanya kepada syekhnya, ya syekh, saya setiap kuburan saya mau merenung, mau bermuhasabah, mau berzikir, mau mengingat tentang kematian, ikhlas dari ahli kubur ini. Tapi saya selalu didatangi orang yang memiliki penampilan yang buruk, berperangai buruk, mengganggu saya terus menerus, marah. Lalu syekhnya boleh diam. Khawatir disebut beliau bilang, oh itu Khidir alaihissalam. Jadi muridnya ini diuji melalui Nabi Khidir alaihi salam. Makanya tak bilang
Kalau ujian itu dari luar mungkin lebih mudah karena kan kita nggak kenal. Jadi anggap aja setiap orang yang tidak kenal lalu nguji kesabaran itu anggap aja Nabi Khidir alaihissalam. Ini lebih mudah malah begitu. Anggap aja setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar supaya kita ini giat membuat amalan. Anggap aja hari ini adalah hari kita hidup terakhir di dunia supaya kita ini jaga ibadah syariahnya ini kuat begitu. Nah, makanya ujian yang paling berat itu kalau ujian datang dari dalam rumah kalian sendiri, mungkin dari orang tua kalian, mungkin dari istri kalian, mungkin dari anak-anak kalian begitu. Oh ini berat, kenapa? Khidir, bukan ini istriku. Bapakku, ini anak-anakku. Itu yang berat gitu. Itu yang berat sekali dan kalian tidak bisa ngelak, kan nggak mungkin kalian keluar rumah kan gitu. Pasti kan di rumah lagi kan gitu. Nah, tapi kalau dari luar kita bisa ngaku pemimpin Nabi Khidir ini lagi menguji hatiku ini, lagi menguji kesabaranku ini. Oh mungkin saya ngirim Nabi Khidir itu untuk menguji aku ini. Kayak Gusti Allah mengirim Nabi Khidir pada Nabi Musa alaihi salam. Tapi kalau yang menguji itu dari dalam rumah kalian sendiri ya kalian mau ngomong apa? Ayo coba. Misalnya anak ibu kuning itu kan, Pak mau aku Khidir nih. Ya enggak. Pasti otaknya gini, ini anakku tapi nguji aku mas. Gimana ya? Tapi aku bapak di punya bawah kan gitu. Enggak, itu yang rumit dan kita semua gagal. Keluar insya Allah kita mungkin saja dia berhasil mungkin saja ini karena bisa aja kita mikir oh mungkin lagi gitu lagi. Jadi begitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan ini sangat sulit sekali. Makanya saya dulu memang sering dalam hati bertanya gitu. Nah, Nabi Khidir itu ngapain bekerja di dunia sekarang ya? Gitu. Ngapain Nabi Khidir ya? Nah itu kok berada dalam mata rantai emas kok ikut dokter pernah sekali apa tugasnya ya? Kan dia udah Nabi ya kan? Hidupnya udah ditakdirkan Gusti Allah sampai akhir zaman sampai masa Dajjal kan. Nah, terus ngapain kerjaannya kan gitu. Kalau sholat mah dia udah lihat para nabi ya kan, gurunya Nabi Musa alaihissalam kan pernah hidup di masa Rasulullah kan, dan hidup di para wali sholat pun hidup, tapi dia pun hidup ya kan gitu. Lalu sudah ngapain ya? Ternyata saya menceritakan itu. Nabi Khidir tugasnya untuk menguji kalian, mengujimu. Oh ya Allah, ini ternyata. Makanya Nasbandi ini penuh dengan teka-teki, penuh dengan rahasia sekolah ini. Begitu. Kita diajarkan ilmu syariah, ilmu dohir, tapi kita juga diajarkan ilmu hakiki, ilmu yang hakiki, ilmu batin. Nah, ilmu batin ini yang kita nggak lihat soalnya semuanya. Begitu. Ayo, coba. Makanya percaya nggak percaya kan begitu kan? Tapi kalau ngomong syariah guru kita, ya kita percaya begitu. Karena hati kita ini mencintai guru kita, iman kita itu mengikuti imannya guru kita. Jadi begitu. Makanya Allah katakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Nah, tali agama Allah itu apa? Selain Islam, di atas ini menjadi iman. Ketika berpegang teguh menjadi iman, lalu karakternya kemudian menjadi ihsan. Jadi seperti itu, gitu. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kita semua ini belajar ya, insya Allah mulai dari sekarang kita belajar. Kalau kita di luar dimanapun, kalau kita kok ketemu orang yang itu kita nggak kenal, kok kayaknya kok ini orang kok apa perilakunya nyengahin terus gitu kan gitu. Akhirnya kita bilang ke ego kita menghibur hati kita sendiri. Oh ini Nabi Khidir, dia sudah. Ini mungkin Nabi Khidir dah, begitu kan gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, jadi begitu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk bisa mengikuti langkah guru-guru kita di dunia hingga di akhirat, dan menghilangkan rasa takut dalam hati kita untuk menjalani hidup di dunia hingga di akhirat, dan menghilangkan rasa khawatir kita dalam menghadapi kenyataan hidup di dunia dan di akhirat. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu pemahaman
atas apa-apa yang bisa Allah inginkan dalam hidup kita di dunia hingga di akhirat, sehingga kita tidak gerundel sama Gusti Allah, sehingga kita bisa bersahabat dengan siapapun. Amin. Jadi begitu gitu. Demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi begitu nggih. Jadi bahkan di antara kita pun begitu. Siapa tahu ini Nabi Khidir. Siapa tahu Nabi Khidir gitu. Mas Azwar, Pak Oki datang. Wah, Nabi Khidir datang nih. Bukan seperti jadi Pak Oki malah banggakan gua. Jadi begitu ya kita semua gitu, supaya kita jaga kekuatan roh kita, kekuatan spiritual kita. Karena wallahi gitu, kalau kita marah itu rusak semua. Saya ini lagi rusak kekuatan spiritualnya, rohaninya lagi rusak karena saya marah kemarin, rusak semuanya. Makanya saya tadi ketika tawasul nyebut nama guru-guru saya itu sampai nggak bisa tadi kan, mulutnya nggak bisa ngomong dengan lancar karena pecah semuanya. Jadi begitu nggih insyaallah nggih. Amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Gue Gusti Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, pikiran kita, iman kita, pegawai kita, sifat kita, hati kita semuanya di dunia jadi akhirat bersama para Kristen. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'al awwala majlisina hadha salahan wa awsatu falaha wa najana wa naj'al awwal rahmah wa awsatu ni'mah wa akhirat rahmah wal maghfirah. Alhamdulillahilladzi tawaba kullu syai'in wa matiwadalu kullu syai'in wa khaba kullu wastaslama kullu syai'in qudrati. Alhamdulillahilladzi sakana kullu syai'in haibati wa mahara kullu syai'in wa tasawwara kullu syai'in ibrahim. Allahumma kunna fi haqqi sa'ati ilaika wa tur. Rabbana taqabbal minna wa lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim wansurna 'alal qawmil mufsidin wansur imamana imamal muslimin. Wansur awliya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.